Tadi sejarah. di dalam sini tadi kita menyambung ibunya Sayyidina Ali, namanya Fatimah bintu Asad, yang beliau merawat Nabi mulai kecil. Dari dekatnya sama Nabi, pada waktu beliau meninggal wafat, mau dimakamkan, Rasulullah meniduri dulu tempat lahatnya itu, tempat makamnya ditiduri dulu sama Rasulullah. Apa kata beliau? Ini jenazah tidak akan dihimpit oleh tanah. Berkatnya Nabi SAW. Baru kembali ada makam Sayyidina Ibrahim, putranya Nabi daripada Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Yang lain putranya Nabi itu semua daripada Sayyidah Khadijah. Jadi putranya Nabi semua daripada Sayyidah Khadijah kecuali satu, yaitu daripada Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Beliau Ibrahim ini meninggal waktu kecil, sehingga waktu beliau wafat berbarengan dengan gerhana bulan. Sahabat mengira gerhana bulan terjadi karena meninggalnya Ibrahim tadi putranya Nabi. Sehingga Nabi menegaskan bahwasanya tidak ada hubungan antara gerhana bulan sama meninggalnya seseorang. Akhirnya waktu dimakamkan sama Nabi, putra beliau ini, Sayyidina Umar bin Khattab sangat-sangat sedih. Beliau nangis sangat sedih, sampai Nabi heran, ya Umar, ini anakku, kenapa kamu sangat sedih seperti ini? Kata beliau, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak sedih? Satu, ini masih kecil. Kedua, putramu, engkau yang menyolatkan, engkau yang memakamkan, engkau yang mendoakan. Aku sedih, lalu yang aku sedihkan bagaimana? Gimana nanti nasib Umar bin Khattab? Siapa yang akan memakamkan? Siapa yang menyolati? Siapa? Itu yang beliau pikirkan. Jadi kemaslahatan yang lebih tinggi, lebih besar nanti di akhiratnya daripada kehidupan dunia. Kemudian kembali ke sini, akhir ada taman bibitnya Nabi. Karena dulu Bani Najjar di sini, termasuk ayahnya Nabi itu, ibu-ibunya ya itu banyak daripada orang Madinah. Makanya ayahnya, makamnya Nabi nanti kita jelaskan di sana. Makam ayahnya Nabi. Banyak orang tahu kalau ibunya, tapi ayahnya di mana? Banyak orang tidak tahu. Nah, kita persingkat. Kita lihat sekarang kubah hijau. Kubah hijau itu, ya, karena di sini kubah hijau itu di dalamnya dulu lurusnya itu namanya Hujratus Syarif, yaitu kamarnya Nabi, rumahnya Nabi bersama Sayyidah Aisyah. Karena semua para nabi dimakamkan di mana beliau meninggal. Nah, beliau wafat di kamarnya Sayyidah Aisyah. Memang waktu sakit beliau di istri yang lain, sehingga waktu giliran Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Aisyah didampingi Nabi untuk rumah beliau sampai beliau wafat di rumah di kamarnya Sayyidah Aisyah, sehingga beliau dimakamkan di sana. Yang sampingnya ya dulu hanya satu makam Nabi, lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat dimakamkan di sebelah kanannya. Kalau menghadap kiblat sana itu, ya maaf, pertama seperti ini, di pundaknya itu Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Umar wafat, sebelum meninggal, nyuruh anaknya untuk minta izin ke Sayyidina Aisyah. Minta izin kalau aku wafat boleh nggak dimakamkan di sebelahnya. Dulu Sayyidina Aisyah itu waktu makam hanya Nabi sama ayahnya itu, kalau ziarah keluar masuk beliau nggak pakai kerudung biasa karena rumahnya Nabi, suaminya dan ayahnya. Tapi Sayyidina Umar waktu beliau minta izin diizini. Tapi Sayyidina Umar wasiat, nanti kalau aku meninggal, kan sekarang udah dapat izin, nanti aku meninggal izin lagi. Siapa tahu nanti bisa berubah. Sehingga waktu beliau sudah meninggal, putranya minta izin ke Sayyidina Fatimah, diizini untuk dimakamkan di situ. Sehingga pada waktu Sayyidina Umar dimakamkan di samping pundaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah kalau mau masuk ziarah pakai penutup aurat. Jadi karena orang meninggalnya bukan hilang, orang meninggal hanya pindah alam. Orang tua kita hanya pindah alam, bukan meninggal ya. Beliau lebih tahu keadaan kita di dunia ini. Itu yang pertama. Sebelah kanannya dikosongkan untuk nanti Nabi Isa waktu turun meninggal dimakamkan di sana. Itu di antara yang pertama. Lah, sebelah kanannya di yang dalam kubah itu sudah masuk ke area itu rumah Sayyidah Fatimah. Makanya Sayyidah Fatimah itu kalau Nabi itu malam dibangunkan tahajud. Kalau pergi kemana-mana, yang pertama ke disinggahi rumahnya putrinya Sayyidah Fatimah. Karena rumahnya Nabi nggak luas, hanya 3 meter kali 3 meter. Kalau tangannya naik gini nyampe. Itu termasuk ruang tamu seperti saya ceritakan itu. Iya. Kemudian kalau beliau istri Nabi mau buang apa itu aja keluar dulu ke lembah-lembah. Kemudian di mana rumah istri Nabi yang 6 jejer di sebelah kanannya lurus terus, tapi yang 3 di sebelah sini depannya yang kubah itu ada Sayyidah Hafsah, ada Saudah, ada Maimunah, itu jejer di depannya sini. Sampai sekarang kalau yang laki ziarah ada jendela. Jendela itu rumahnya Sayyidah Maimunah. Jendela mereka tuh saling satu sama lain berdekatan. Termasuk rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya pojokan pas ini. Pas pojokannya itu, dulu waktu Nabi beliau tuh hijrah dari Mekah kan berangkat hari Senin sampai di Kuba hari Senin. Nah, ya hari Senin. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi Nabi meneruskan perjalanan ke sini. Di sini sudah menunggu semua para sahabat. Ya.
yang baik yang pernah melihat Nabi atau yang belum, hampir semuanya belum, ya. Mereka menunggu, penasaran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi berangkat Jumat pagi, waktu tibanya sholat Jumat, yang sampai sekarang dinamakan Masjid Jumat. Habis sholat Jumat teruskan ke sini. Sampai-sampai orang yang rindu dengan Nabi, penasaran sama Nabi, mereka tiap hari naik ke pohon kurma, mengintip Nabi datang lah belum, tiap hari. Mulai pagi sampai menjelang siang, turun lagi belum datang. Waktu Nabi nyampe, orang Yahudi mengatakan, ya ahli Yasrib, wahai penduduk Yasrib, ya, keluarlah kalian semua. Bahwasanya apa? Fa inna sahibakum qad aqbal. Ini sahabatmu yang kalian tunggu-tunggu telah datang. Itu orang Yahudi yang mengatakan. Sehingga mereka laki perempuan keluar semua membawa rebana menyambut Nabi. Sampai anak kecil qasidah mengatakan tola al-badru alaina min saniyatil wada. Telah muncul bulan purnama yang akan menyinari kita semua dari lembah yang namanya Saniyatul Wada. Dulu orang mikir apa Saniyatul Wada itu? Nama lembah. Kelihatan jauh Nabi, kelihatan. Rombongan Nabi dia kawal 100 orang dari Masjid Quba menuju ke sini namanya Saniyatul Wada. Mereka qasidah gitu ya. Apa? Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Waktu nyampe sini, Nabi kan nggak punya rumah. Ontanya beliau ditarik ke kanan, ke kiri. Sahabat tuh pengen Nabi itu nginep di rumahnya. Mereka pengen sekali biar Nabi itu nginep di rumahnya. Apa kata Nabi? Khallu sabilah fa inna ma'murah. Biarkan onta itu berjalan. Di mana dia berhenti, aku nginep di sana. Nggak taunya ontanya diarahkan sama Allah berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Yang ini turun-temurun yang kita ceritakan kemarin itu yang diwariskan dari Tuba, ya, diwakafkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana rumahnya? Depan sini. Pas ujung daripada yang Kubaij itu, pas itu. Dekat sama rumahnya Abdullah bin Umar. Sehingga Nabi nginep di sana sampai dibangun Masjid Nabawi dan sampai beliau bangun rumah sendiri. Nah, itu diantara bagaimana perjalanan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sambil nanti ziarah dari sini takut diusir. Ada satu orang bagaimana beliau berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang namanya A'rabi, orang Arab pegunungan, ya. Yang dia ini ziarah ke makam Nabi, tapi ziarahnya tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Dia ini beda ziarahnya, sehingga ulama Madinah waktu itu namanya Imam Qutbi. Dia melihat gerak-gerik orang ziarah ini kok beda, diperhatikan sampai dihafal apa kalimat-kalimat yang keluar dari orang Arabi tersebut. Yang kalimatnya itu sampai sekarang diabadikan di dinding makamnya Nabi. Ada tulisan 4 bait syair. Di antaranya apa yang dikerjakan Arabi tadi? Dia datang ke sini mengatakan, ya Rasulullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum rasul wajadullah tawwabar rahimah. Ya Rasulullah, seandainya mereka berbuat zalim, ya, kepada dirinya, berbuat maksiat kepada Allah, melakukan dosa, lalu dia datang kepadamu, jelas datang kepadamu. Dalam Al-Quran itu jelas datang kepadamu. Dia minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan engkau mintakan ampun dia kepada Allah, sungguh akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saksikan wahai Nabi, ini jarang orang ziarah seperti ini. Kadang kan mengucapkan salam, assalamualaikum, ini jarang. Saksikan wahai Nabi, aku sekarang ziarah kepadamu dan aku minta ampun kepada Allah, mintakan aku ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia melafazkan 4 bait syair, pujian kepada Nabi. Yang mengatakan ya khairan man dufina bil qa'adhamuhu fataba min tibina qawalakamu dan seterusnya sampai sekarang terus diabadikan di sana. Lalu dia pergi. Nah, Imam Qutbi tadi dalam keheranannya dihafalkan kalimatnya, dia tertidur di raudhah. Dalam tidurnya dia mimpi Nabi. Apa mimpinya? Ya Qutbi dibangunkan. Ilhaqal A'rabi, kejar orang Arab tadi. Wa basyir dan kabari kepada dia, fa innal qad ghafara dzunub. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya. Bayangkan kata para ulama, berkat ziarah ke makam Nabi 2 kemuliaan langsung dapat. Satu apa? A'rabi tadi diampuni dosanya langsung. Yang kedua, si Utbi tadi bisa mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kita bersama-sama Insya Allah berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz,